warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan kajian kita tentang doa yang memohon banyak hal yang sudah beberapa kali kita kaji, dan pagi ini insya Allah yang terakhir. Mari kita ulangi doa yang sedang kita kaji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Doa yang sedang kita bahas ini 5 bagian yang pertama kalau tidak salah ya, yakni yang memohon diberi kemampuan untuk mengamalkan kebaikan, meninggalkan yang mungkar, mencintai fakir miskin, lalu mohon diberi ampunan, mohon diberi rahmat, dan yang terakhir mohon diberi tidak diwafatkan dalam keadaan ada fitnah yang sedang terjadi. Nah, pagi ini yang akan kita bicarakan adalah bagian yang terakhir. Wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalin wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, serta mencintai amal yang bisa mendekatkan cinta kepadamu.
Jadi ada 3 hal sebenarnya, tapi kita bahas sekali sajalah di dalam kesempatan yang terakhir ini. Yakni tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, cinta kepada Allah itu memang dituntut oleh Allah. Orang yang beriman tidak hanya sekedar diminta untuk mengimani Allah, tetapi juga diminta untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu cinta kepada Allah ini bagian ya dari cabang iman. Dulu sudah pernah saya sampaikan ya bahwa iman itu sesungguhnya tidak hanya meliputi yang rukun saja, yang pokok saja. Ada cabang-cabangnya. Cabangnya banyak. Ya. Kalau yang rukun ya hanya 6 itu. Tapi cabangnya itu banyak sekali. Nah di antaranya cabang iman itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dengan sangat tegas misalnya menggambarkan orang-orang yang beriman itu di antara cirinya ya sangat cintanya kepada Allah itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi pun juga diinformasikan kepada kita itu bagaimana orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah itu, sehingga cintanya kepada Allah itu yang melebihi cintanya kepada apapun dan siapapun. Nabi pernah memberikan gambaran kepada kita bahwa seseorang itu belum akan bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, kalau seseorang itu belum betul-betul mencintai Allah dan Rasul-Nya, itu melebihi cintanya kepada apapun dan siapapun. Ya. Nah, kalau sudah bisa menempatkan cintanya kepada Allah itu melebihi cintanya kepada apapun dan siapapun, nah maka seseorang itu oleh Nabi baru itu bisa merasakan nikmatnya iman itu. Kalau belum kata Nabi. Ya. Jadi rupa-rupanya iman itu nikmat, iman itu manis. Ya. Tetapi yang bisa merasakan hanya orang yang sudah bisa menempatkan cintanya kepada Allah itu melebihi kepada apapun dan siapapun itu. Kalau kita baca Al-Quran, bahkan malahan ada itu ya semacam informasi tentang bagaimana itu ya menempatkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya serta jihad di jalan Allah itu di atas cinta kepada hal-hal yang lain. Apapun dan siapapun tadi itu. Ya, ini bolehlah disebut sebagai tata urutan cinta begitu ya. Dalam surat At-Taubah kalau tidak salah itu ya, ayat 24 ya, kalau tidak salah ya. Allah menyatakan dengan sangat tegas begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Masya Allah. Katakanlah hai Muhammad, kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, lalu kemudian harta benda yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu takut akan rugi, lalu kemudian tempat-tempat tinggal yang kamu cintai, itu kok lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Jadi ayat ini dengan sangat tegas itu menempatkan Allah itu sebagai objek cinta yang paling tinggi. Di bawahnya baru ada cinta kepada Nabi, cinta di dalam jihad fisabilillah. Nah, baru setelah itu bolehlah mencintai bapak, mencintai anak, mencintai saudara, istri, keluarga, harta dan seterusnya itu. Ya, boleh mencintai itu boleh, ya, tidak dilarang. Karena itu memang ya sudah menjadi fitrah manusia kalau mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai istri, mencintai harta itu kan ya merupakan hal yang sudah sunatullah begitu. Tidak ada orang yang tidak cinta kepada semuanya itu. Tetapi sekali lagi cintanya kepada yang selain Allah itu harus ditempatkan di bawah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah sebabnya maka orang yang beriman itu ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan terkait dengan persoalan derajat cinta ini, ya selalu harus mengutamakan kecintaannya kepada Allah. Ya yang paling jelas ya seperti sebagaimana yang kita saksikan cerita tentang Nabi Ibrahim itu, ya. Betapa cintanya Ibrahim itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika harus mengorbankan anaknya sekalipun dilakukan itu. Wah ini Masya Allah itu ya, cinta yang sudah luar biasa itu. Ya. Nah itu ekspresi tauhid itu, ekspresi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita itu ya tidak dituntut sampai seperti itulah, ya. Tidak seperti Nabi Ibrahim yang harus mengorbankan anaknya itu, kita enggak sampai segitu. Ya kita itu ya dituntut ya kalau kita punya harta, ya, waktunya bayar zakat, itu lebih cinta mana kita dengan harta kita dibandingkan dengan perintah Allah untuk membayar zakat itu. Sederhana kan ya. Kalau kita itu kemudian lalu kok membayar zakat, ya, berarti ya itu kita mendahulukan cinta kita kepada Allah, tidak kepada harta kita. Tapi saatnya kita membayar zakat kok sampai misalnya kita lalu eman-eman tidak kita bayarkan zakat itu, lebih cinta mana kita? Kepada Allah atau harta kita? Ya lebih cinta harta kita itu. Sederhana sebenarnya. Ya, simple. Ya. Nah itu bisa
tarik kepada contoh-contoh yang lain. Ya. Jadi prinsipnya sekali lagi kita diminta untuk mencintai Allah itu dengan sungguh-sungguh, dengan sangat, dan melebihi cinta kita kepada apapun dan siapapun. Gitu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga tidak hanya diminta untuk mencintai Allah, ya, kita juga diminta untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Ya. Ya, siapa itu orang yang mencintai Allah itu? Ya pastilah Nabi kita pasti mencintai Allah. Kita harus mencintai Nabi. Ya, dan tentu saja ya orang-orang mukmin keseluruhan ini pada umumnya yang mencintai Allah. Ya, secara ideal. Ya. Ya, makanya tadi dinyatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu seharusnya ya dia sangat mencintai Allah. Oleh karena itu kita juga harus mencintai orang-orang yang mencintai Allah itu. Ya, makanya kita kan ya diminta itu untuk mencintai sesama mukmin, ya, sesama muslim, ya. Ya. Sebagai ekspresi dari keimanan kita. Ya. Beberapa waktu yang lalu ketika kita berbicara mengenai hubbal masakin, ya, mencintai orang-orang miskin itu kita juga sudah singgung gitu. Bagaimana orang yang beriman itu seharusnya mencintai orang yang beriman. Ya, bahkan cinta seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu sampai diibaratkan dengan satu anggota tubuh yang kalau satu sakit ya yang lainnya merasa sakit. Ya, seperti itu. Sehingga lalu kemudian diwujudkanlah dalam bentuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, ya. Ta'awun 'alal birri, ya, wat taqwa, ya. Jadi itu ekspresi dari kecintaan kepada sesama mukmin, sesama muslim itu. Ya. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh memfitnah, tidak boleh merugikan, ya, kepada orang lain. Apalagi kepada mukmin, kepada orang lain sekalipun juga tidak boleh, ya. Terutama sekali kepada sesama mukmin, lebih tidak boleh lagi. Ya. Nah, di samping itu juga dalam kerangka cinta kepada Allah ini juga cinta terhadap amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada cinta kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah itu tentu saja ya kita harus juga mencintai amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah sehingga kemudian kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal apa saja itu? Kalau kita merujuk kepada salah satu hadis qudsi, ya seluruh amal kebaikan yang diperintahkan maupun yang disunnahkan oleh Allah itulah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan kita mencintai Allah, dan kalau kita sudah dicintai Allah nanti akan dicintai oleh Allah. Ya. Ada hadits qudsi yang cukup panjang ya, yang Allah mengawalinya dengan begini. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Masya Allah, luar biasa. Barang siapa ada yang memusuhi kekasihku, kata Allah, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Masya Allah. Jadi orang yang memusuhi kekasih Allah itu akan diperangi Allah.
Nah lalu setelah itu Allah menginformasikan kepada kita bahwa tidak ada amal yang bisa mendekatkan kepadaku, yang kemudian aku dengan sebab itu menjadi cinta kepadanya, itu selain amal-amal yang aku fardukan kepadanya. Yang fardu itu ya seperti sholat, zakat, puasa. Dan Allah kemudian melanjutkan lagi, seorang hamba yang kemudian di samping sudah mengamalkan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, masih terus menambah dengan amalan-amalan sunnah, an-nawafil, tambahan. Sehingga aku mencintainya, kata Allah. Jadi sekali lagi berdasarkan hadis qudsi ini, seseorang yang ingin mendapatkan cinta Allah, itu dengan cara mengamalkan yang fardu, dan tidak cukup hanya yang fardu, juga harus menambah dengan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan tambahan. Oleh karena itu, amalan yang sunnah ini jangan disepelekan. Seringkali kita itu kan terjebak di dalam definisi mengenai fardu sunnah itu ya. Kalau fardu memang jelas ya, jadi sesuatu yang kalau dikerjakan itu berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, ulama fikih itu kemudian untuk membedakan antara yang fardu yang tidak boleh, tidak harus dikerjakan dengan yang sekedar anjuran itu, lalu dengan mendefinisikan yang sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Ya. Nah sayangnya orang itu kemudian menangkapnya tidak apa-apanya itu. Bukan kok kemudian kalau dikerjakan berpahalanya itu. Ya. Lalu kemudian seringkali alah ora dilakoni ya ora apa-apa wae kok wis ora usah dilakoni wis lah. Itu sayangnya di situ. Tidak penekanannya pada kalau dikerjakan berpahala itu. Nah, ini salah fokus kita jadinya ya. Fokusnya bukan pada mengamalkan yang sunnah itu berpahala, tapi fokusnya kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lalu kemudian alah sunnah kok wis rasa dikerjake. Begitu. Gagal fokus Pak ya, gagal fokus. Gagal fokus ya. Ya fahamnya tidak salah bahwa mengerjakan itu tidak mendapat apa-apa, tidak salah, tapi harusnya fokusnya nggak di situ. Fokusnya itu ya pada mengerjakannya mendapatkan pahala itu. Makanya ulama itu bagus, ada yang menggambarkan begini, antara pekerjaan fardu dengan nawafil itu, kalau pekerjaan yang fardu ibarat orang dagang itu baru impas, kembali modal. Ada yang menggambarkan seperti itu. Lah kalau ingin mendapatkan tambahan untung yang banyak, ya silakan itu. An-nawafilnya itu tambahannya itu yang banyak-banyak dikerjakan. Ya, begitu. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan kita tidak gagal fokus ya dalam hal memahami yang sunnah ini. Sebab berdasarkan hadis qudsi ini, Masya Allah itu. Ya, an-nawafil itu ternyata menjadikan kita cinta kepada Allah dan menjadikan Allah mencintai kita. Dan dalam hadis qudsi itu kemudian Allah melanjutkan. Masya Allah, lanjutannya itu luar biasa. Dan kalau aku sudah mencintai hambaku, ya, di situ diberikan balasan yang sifatnya metafor ya. Aku akan menjadi pendengarannya ketika hambaku itu mendengar.
Aku akan menjadi matanya ketika hambaku itu melihat. Aku akan menjadi tangannya ketika hambaku itu memukul. Aku akan menjadi kakinya ketika hambaku itu berjalan. Ya. Masya Allah. Jadi berarti orang yang sudah dicintai Allah itu seluruh aktivitasnya di dalam kerangka bimbingan Allah, hidayah Allah. Ya. Luar biasa itu. Masih dilanjutkan lagi. Ya. Kalau hambaku itu meminta pertolongan, akan aku beri pertolongan. Dan kalau hambaku itu meminta perlindungan, akan aku beri perlindungan. Sudah tahu berarti semua doa dikabulkan. Wong doa itu kan intinya dua, berkali-kali sudah disampaikan. Kalau terkait dengan hal yang positif, kita meminta Allahumma inni as'aluka. Ya. Lalu disebut rentetan permintaannya apa. Kalau hal yang negatif, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu. Doa itu hanya dua aja isinya itu. Kalau tidak meminta diberi, ya minta dilindungi. Ya. Masya Allah itu artinya apa? Semua doa seorang hamba yang sudah dicintai Allah itu lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, nah inilah ya makanya betapa pentingnya kita itu memohon agar supaya kita ini mencintai Allah itu. Dan cinta kepada Allah itu sekali lagi merupakan syarat agar kita dicintai olehnya. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad, kalau kalian itu kok betul-betul memang cinta kepada Allah, ya ikuti aku, kata Nabi. Nah, kalau sudah betul-betul mengikuti Nabi, kita dianggap cinta kepada Allah. Dan kalau sudah cinta kepada Allah, yuhbib lakum. Ya, kamu juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalau sudah dicintai, maka tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian akan juga ampunkan ya, dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah makanya sangat penting itu ya doa yang kita baca itu ya, yang kita bahas pagi ini itu, karena doa itu sekali lagi mohon kita ini bisa mencintai Allah. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan juga mencintai semua amal yang bisa menyebabkan kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira tidak adalah yang lebih indah itu ketika kita itu menjadi orang yang dicintai Allah ya. Wong baru dicintai tetangga aja sudah senang, ya. Dicintai kawan ya senang, ya. Apalagi dicintai istri, masya Allah senang ya. Dicintai anak, senang loh. Dicintai anak itu senang sekali, luar biasa. Ya. Kita dihormati, dicintai, senang. Dicintai pejabat, senang ya. Ya ini Allah yang mencintai kita, dan sekali lagi kalau Allah sudah mencintai hambanya, wah gambarannya dalam hadits qudsi tadi luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Nah semoga kita semua ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mencintainya dan sekaligus dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ulangi doa kita sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani wa idza aradta
fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.